Halo guys, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana jadinya kalau negara kita tiba-tiba diklaim sudah tidak ada lagi oleh penjajah? Lalu dunia luar percaya begitu saja. Nah, situasi genting seperti itu pernah terjadi di Jogja pada saat awal tahun 1949. Oke, kita mundur sebentar ke bulan Desember 1948. Waktu itu, Belanda melakukan agresi militer kedua. Jogja yang saat itu statusnya adalah ibu kota Republik Indonesia berhasil mereka rebut. Parahnya lagi, pemimpin-pemimpin kita seperti Bung Karno dan Bung Hatta ditawan dan diasingkan. Belanda mulai main licik. Mereka membuat propaganda besar-besaran ke dunia internasional lewat forum PBB. Mereka bilang kalau Republik Indonesia itu udah tamat dan TNI sudah hancur total tidak bersisa. Sombong banget kan? Mereka pikir dengan menguasai ibu kota dan menawan presiden, perjuangan kita bakal selesai begitu saja. Tapi sayangnya mereka salah besar. Melihat perilaku Belanda yang semakin asal-asalan di media luar, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu ada di dalam keraton merasa tidak bisa diam saja. Beliau dapat ide jenius, yaitu kita harus menyerang balik. Tapi serangannya harus langsung di jantung ibu kota agar terlihat oleh mata internasional. Sultan langsung mengirim surat rahasia ke Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu sedang bergerilya di dalam hutan dalam kondisi sakit. Setelah mendapat lampu hijau dari Pak Dirman, instruksi ini langsung diteruskan ke Kolonel Bambang Sugeng buat mematangkan koordinasi. Kenapa harus Jogja yang diserang? Alasan dari Bambang Sugeng simple tapi sangat taktis, yaitu Jogja itu ibu kota, efek politisnya bakal masif. Plus di Jogja saat itu sedang banyak wartawan asing di Hotel Merdeka dan ada juga tim delegasi PBB atau UNCI. Jadi kalau kita menyerang, berita itu akan langsung bocor ke luar negeri tanpa bisa ditutupi oleh Belanda. Akhirnya, tugas eksekusi lapangan ini diserahkan ke Letkol Soeharto sebagai Komandan Werkreis 3. Nah, pada tanggal 1 Maret 1949, tepatnya pada jam 6 pagi, sirine penanda jam malam berakhir bunyi di seluruh penjuru kota. Serangan kilat langsung dilancarkan serentak dari segala arah. Para pejuang kita memakai baju preman dan ikat kepala langsung menerobos masuk ke titik-titik vital yang dijaga ketat Belanda. Mulai dari kawasan Malioboro, kantor pos besar, gedung agung, hotel Tugu, sampai pangkalan udara Maguwo. Belanda benar-benar tidak siap. Mereka panik setengah mati karena tidak menyangka akan diserang fajar-fajar bolong di tempat yang mereka klaim aman. Dan pasukan TNI bersama rakyat berhasil menduduki dan menguasai penuh kota Yogyakarta selama 6 jam. 6 jam itu waktu yang sangat mahal. 6 jam itu sudah lebih dari cukup untuk mematahkan semua kebohongan propaganda Belanda. Begitu siang hari, sekitar jam 11, bantuan tentara Belanda dari Magelang mulai datang dengan senjata berat. Sesuai rencana awal, pasukan kita tidak memaksa untuk bertahan, melainkan langsung mundur teratur kembali ke area gerilya. Tapi misi utama sudah sukses besar. Berita kalau Jogja berhasil direbut langsung dikirim lewat radio pemancar tersembunyi di Wonosobo. Diteruskan ke Bukit Tinggi, lalu menyebar ke perwakilan diplomasi kita di luar negeri seperti Lambertus Nicodemus Palar di New York dan Alexander Andries Maramis di New Delhi. Berita ini langsung membuat geger forum PBB. Dunia internasional akhirnya tahu bahwa Belanda itu berbohong. Republik Indonesia masih ada dan TNI masih sangat kuat. Efek domino dari serangan ini sangat luar biasa. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang tadinya agak tak acuh langsung berbalik arah menekan Belanda supaya ingin berunding lagi dengan Indonesia. Ini yang nantinya mempermulus posisi Indonesia di konferensi meja bundar atau KMB sampai akhirnya kedaulatan kita diakui penuh di akhir tahun 1949. So, dari serangan umum 1 Maret ini, kita bisa belajar kalau perjuangan itu tidak selalu modal senjata yang banyak, tapi soal momentum, keberanian, kecerdikan strategi, dan lain-lainnya.
tanpa aksi nekat 6 jam di Jogja ini, mungkin cerita kemerdekaan kita akan beda jalurnya. Oke guys, sekian pembahasan video dari kelompok kami. Semoga penjelasan tadi bisa menambah insight baru dan membuat kita makin respect sama sejarah bangsa sendiri. Sampai jumpa. Serangan umum 1 Maret 1949 bukan hanya sekedar pertempuran militer, tetapi juga merupakan strategi politik yang cerdas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia tetap eksis dan berdaulat. 3 hal utama yang dapat kita simpulkan dari peristiwa ini yaitu: pertama, kemenangan sejati ada pada diplomasi. Serangan ini mendorong perubahan sikap Amerika Serikat yang akhirnya balik menekan Belanda agar berunding dengan RI. Kedua, kekuatan persatuan serangan ini melibatkan seluruh elemen kekuatan Republik Indonesia, seperti TNI, Laskar, dan seluruh komponen masyarakat. Ketiga, strategi mengalahkan keterbatasan. Hanya 6 jam, namun dampaknya mengubah arah sejarah bangsa. Lalu, apa yang bisa kita terapkan hari ini? Pertama, jaga persatuan. Perbedaan bukan penghalang untuk bersatu demi tujuan yang sama. Kedua, utamakan diplomasi. Selesaikan masalah dengan pikiran jernih dan strategi, bukan sekedar kekuatan. Ketiga, lestarikan sejarah. Peristiwa ini telah ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Mengenangnya adalah bentuk penghormatan nyata kepada para pahlawan.